Om Swastiastu, halo semuanya. Jadi kali ini saya akan membawakan materi tentang Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dari tanggal 5 Juli 1999 sampai 19 Oktober 1999. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Mahesa Adi Jayagiri, nomor absen 14 dari kelas 11 TKJ. Baik, di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pembukaan, lalu yang kedua ada latar belakang, lalu yang ketiga ada awal kekuatan eksekutif, lalu stabilitas dan pembangunan jangka panjang, permasalahan yang terjadi, amandemen dan reformasi pada tahun 1998 sampai 1999, dan juga yang terakhir ada kesimpulan. Baik, yang pertama ada pembukaan. Pada periode sejarah bangsa Indonesia dari tahun 1959 hingga 1999, kita menyaksikan perjalanan panjang sebuah konstitusi yang menjadi pedoman utama dalam mengatur kehidupan bernegara. Periode ini diwarnai dengan berbagai dinamika politik, mulai dari sentralisasi kekuasaan, upaya stabilisasi, hingga akhirnya menuju reformasi. Perjalanan ini tidak hanya mencerminkan tantangan yang dihadapi negara muda, tetapi juga perjalanan penting tentang pentingnya keseimbangan kekuasaan dan peran masyarakat dalam menjaga demokrasi. Yang kedua adalah latar belakang. Pada pertengahan abad ke-20, Indonesia menghadapi situasi politik yang tidak stabil. Sistem parlementer yang berlaku sebelumnya dinilai tidak mampu menghadirkan pemerintah yang efektif. Untuk mengatasi krisis, pemerintah memutuskan kembali ke dasar hukum awal yang dianggap lebih stabil. Dengan dasar ini, sistem pemerintahan mengalami perubahan signifikan, menciptakan kondisi yang mengaruhi berbagai aspek kehidupan politik dan hukum. Lalu yang ketiga ada awal kekuatan eksekutif. Pemerintah di periode ini mengadopsi sistem yang memusatkan kekuasaan di eksekutif, terutama di tangan kepala negara. Badan perwakilan rakyat yang dibentuk tidak sepenuhnya independen, dan banyak keputusan strategis diambil langsung oleh pemimpin tertinggi. Hal ini menciptakan stabilitas politik jangka pendek, tetapi membatasi peran masyarakat dalam mengambil keputusan. Lalu yang keempat ada stabilitas dan pembangunan jangka panjang. Pemerintah mengarahkan fokusnya pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Kebijakan ini berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang signifikan di beberapa dekade, meskipun sering disertai dengan mengabaikan kebebasan politik dan munculnya praktik-praktik yang menyimpang. Sistem politik menjadi lebih terkendali, tetapi kurang responsif terhadap kebutuhan rakyat. Lalu yang kelima ada permasalahan yang terjadi. Yang pertama ada sentralisasi kekuasaan. Selama periode ini kekuasaan sangat terpusat dengan eksekutif, khususnya presiden. Hal ini menciptakan dominasi kekuasaan yang sulit diawasi, menyebabkan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Lalu yang kedua ada krisis ekonomi dan sosial. Akhir 1990-an ditandai dengan krisis moneter di Asia yang melanda Indonesia. Dampaknya terjadi gelombang protes besar-besaran, krisis legitimasi pemerintah, dan kerusuhan sosial di berbagai daerah. Lalu yang ketiga ada minimnya demokrasi. Kebebasan pers dan berpolitik dibatasi. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan sangat minim karena sistem yang otoriter. Lalu yang terakhir ada ketegangan wilayah dan otonomi daerah. Sentralisasi menyebabkan ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah. Hal ini memicu gejolak separatisme seperti di Aceh dan juga Papua. Lalu materi yang keenam ada amandemen dan reformasi pada tahun 1998 sampai 1999. Yang pertama ada pembatasan masa jabatan presiden. Presiden hanya dapat menjabat selama 2 periode. Lalu yang kedua ada penguatan peran DPR dan MPR. Sistem check and balance lebih diutamakan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Lalu yang ketiga ada penegakan hak asasi manusia. Dimasukkannya prinsip-prinsip HAM dalam konstitusi. Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Perjalanan selama 4 dekade di bawah dasar hukum yang sama menunjukkan bahwa stabilitas politik seringkali dicapai dengan pengorbanan besar, seperti terbatasnya kebebasan politik dan munculnya penyalahgunaan kekuasaan. Permasalahan besar yang terjadi termasuk sentralisasi berlebihan dan krisis sosial ekonomi, memunculkan kebutuhan untuk reformasi. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dimulai pada akhir periode ini mencerminkan semangat bangsa Indonesia untuk membangun sistem yang lebih demokratis, adil, responsif terhadap kebutuhan rakyat. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video pembelajaran saya tadi. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.